Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus. Nggih. Tiga pitakonan. Sing pertama, kula ngalami semedi utawi kholwat. Nggih. Niku wonten cahaya putih mlebet teng awak kula. Niku sing pertama. Nggih. Sing kedua, donga lewat YouTube. Kebetulan donga jenengan tentang makrifat. Niku sah napa mboten? Boten nggih. Kaping 3 niki mboten kholwat. Kados kula rebahan niku kula ngrasakaken sak temene urip niku kesadaran kula niku lenyap. Kepanggih jenengan enten sosok kirangan niku makhluk napa swara tanpa wujud. Entut mungkin niku. Bejoe nggih. Bejoe ngeten Gus. Nggih. Nggih ngapunten. Niki bejoe ngeten. Yaiku sing digawa ngapunten iki. Sing digawa muklakson asli ajarane Rasulullah. Kok nek gak ro yaiku sing asli. Bejoe ngoten. Nah, sing kula maksud niku sosok tanpa wujud niku Sinten? enten swara tanpa wujud. Nggih, nggih, nggih. Bejo ngoten. Yaiku ajarane muklakson asli ajarane Rasulullah. Nah, kula sampak sakniki niku angen-angen swara tanpa wujud niku napa Gus niku? Wonten nggih. Mekaten sing kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Yai, kula Edi Purwanto dugi Puri Mojokerto. Niki badhe tanglet ingkang hubunganipun kalian Quran surat Al-Hadid ayat 3. Awal dan akhir, dohir dan batin. Kalau pengertian orang awam seperti saya, berarti semuanya itu adalah Allah. Makhluk itu tidak ada. Mohon penjelasan ini pun, Yai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Hadid ayat 3. Allah dawuh Allahu huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Ini bagi orang yang sudah hatinya sampai di zona akad, maka betul sudah tidak ada kalimah awal, kalimah akhir, sebutan dhahir, sebutan batin boten wonten. Niki bagi kita, bagi panjenengan yang sudah di zona akad. Tapi sebelum ke zona akad, jenengan terlebih dulu mengalami yang namanya zona fana. Sebelum fana, zona muraqabah. Takhalli, ngeten. Iki wis kena. Oh ya. Takhalli, takhalli dan tajalli. Niki rumusnya dalam tauhid itu di sini. Apa? Ketika kita masih berada dikatakan di zona takhalli, kok ya, make kok. Itu berarti kita ada di golongan umum. Golongan syariat bloko. Niki le. Siapapun kita pasti ngusir Allah di situ, tapi nggak kerasa. Allahnya tidak ada di dalam diri kita, nggak ada.
keagungannya Allah itu nggak akan muncul di dalam hati kita, nggak akan muncul justru keagungan kita sebagai makhluk. Ini namanya takhalli. Proses kita ketika saat masih bersikukuh di dalam hukum syariat saja. Umpama kula dadi kiai ngono nggih kemlinti, ngerti kemlinti ya men? Apa bahasa Indonesia kemlinti niku dulur? Kemenyek, kemendol, sego jemek iwak. Iwak tongkol nganda. Apa selalu egoisme saya? Takabur bisa dikatakan, berbangga diri. Udah Pak, ini nggak bisa, hukum ini kita ubah, nggak mesti ya seperti ini hukum kita itu. Kita pasti akan yang muncul di dalam dada kita itu isinya takabur dan lain sebagainya. Loh, anggit sampean iblis gak pinter maca kitab Pak. Loh. Iblis iku Pak, namine adalah Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah. Penasehat piro-piro malaikat iku jenenge Ajazil. Dulu loh sebelum disebut iblis. Titele itu adalah Sayyidul Malaikah. Wis ngomong Sayyid iku kan yo wong sing mau mulya ndukur to. Lah, makanya saya katakan iblis itu Qur'ane fase dulur. Kitabe wis luar biasa. Mboten cuman nok jurumiah tok enggak. Sampak kengene juman Jawahirul Maknun juman ngetepal iblis lu ya. Sebelum dia itu belum terciptanya yang namanya Nabi Adam. Tapi bahasa Nabi Adam sudah tercipta, akhirnya Sayyidul Malaika itu dibuang Gusti Allah, status iblis, akhiri iblis. Karena apa? Dia berkata sendiri, aku iki luwih mulya katimbang Nabi Adam. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Lah, disinilah pengakuan karena di dalam diri seorang iblis rumangsa luwih apik katimbang Nabi Adam. Iki maksudnya takhalli. Berarti iblis model anyar. Ya, saiki lho ya. Contohnya iblis model anyar seperti halnya saya tadi. Kemlinti. Jerone atiku iku di dalam hati saya apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Otomatis sudah takabur, memandang orang lebih rendah dan merasa diri kita lebih alim, lebih baik dan lain sebagainya. Berarti ikilah zaman sak mangke iblis anyaran, ya dah. Ya ini tah yang disebut kuwi nek pingin tahu iblis sing nyoto dohir sak batine ya iki lho ngoten lho sing ana ngarep iki. Berarti sing ngarep iblis, sing ana ngarepe setan. Ya wis, nek iblis iku mbah buyute, nek setan peranaan. Lah ngoten. Sebuah contoh aja. Tapi butuhnya dinut tauhid inilah Pak. Maksudnya persoalan apa yang statusnya disebut Sayyidul Malaikah itu tidak akan pernah hilang terhadap hati jenengan. Takabur, riya dan lain sebagainya nggak akan hilang selama kita menolak tauhid. Wis, nek cara Jawa
selama kita menolak ajaran sangkan paraning dumati, yaiku ilmu sejati. Wis pasti Pak, masih kopiah sampai kali kulo lah wincip ini alah tae sik tetep ning ati iku sik kesebut golongan-golongan al-iblisiyu. Wis kurang nemen ya apa kula ngomong ngeten iki. Lho niki ngomongnya sama dunia lho Pak, nang YouTube. Artinya itu manakala kita pandangi dari sisi ilmu tasawuf, golongan kita takholi inilah wis. Lalu kita naik satu tingkat tahali. Berarti sebelum kita tahali ini Pak, di pulpen ini, di tengah-tengah inilah ya, di tengah-tengah antara taholi dengan tahali ini ada proses namanya ta'limul muta'alim. Apa? Proses belajar mengajar. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Tuhan Allah yang mengutus utusannya untuk membawa bil huda, petunjuk, wa dinil haq, dan pelajaran agama yang bertauhid. Terus umat menerima. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh secara lesan, iku berarti sama halnya Kanjeng Nabi niku nulis wahyu iku ning papan, bentuke papan atine umat. Umat ngrungokno. Ya mbek merem-merem barang ngrungokno nih. Tapi balik mboten dingkluk terus gak balik iku jenenge wong keturon namanya. Nggih ngrungokno. Diangen-angen ning ati. Diterima. Lah berarti inilah nanti akan ada proses namanya tahali. Akhirnya jenengan disebut salik niki. Ini namanya salik. Siapa orang yang berupaya untuk meninggalkan iman rasa ning makhluk ning dodo, terus nanti dengan sendirinya otomatis kalau sudah sampai tajali muncul ning dodo rasa agune Allah. Nah, itu berarti tajali. Sehingga dari ayat nomor 3 surat Al-Hadid yang Allah katakan bahwasanya dialah Allah yang esa, yang ahad, iku di awal dan di akhir, di zahir lan di batin. Ini ilmu, ini adalah sistem. Si salik sebelum berangkat Solo nuju wusul tajalli kudu paham terlebih dulu. Dalam bahasa orang yang mau naik ke loteng, orang ini harus disiapi tangga dulu biar supaya bisa sampai ke loteng. Artinya si salik ketika Solo wajib diberikan wasilah. Ya iki wasilah penyambung antara loteng 1 terhadap loteng 2. Iki wasilah. Saya tidak bicara wasilah miturut bahasane orang umum thariqah mutabaroh, bukan. Wasilah dari guru thariqah, terus gurune sampai Kanjeng Nabi. Saya tidak bicara hal seperti itu yang sering disebut sanad yang muttasil. Tidak. Saya berbicara wasilah antara hati ruhaniyahmu terhadap Allah. Kalau saya lewatkan nyun sewu, tak lewatkan sanad yang
Misalkan yang pada umumnya umum orang Thariqah Mutabaroh, umur sampean nih lho Pak, nyun sewu, wis katene mati, kesawen. Lah saiki ngeten mawon nek bahasa kula. Kalau ada jalan tol lebih cepat, terus ada jalan umum yang lambat, mengapa kita tidak mengambil yang cepat? Kak di duit kayak bayar e-tol Gus, gampang tak sangoni. Nggak wis enak toh sampai nih, pol enak iki. Makanya mengapa saya tidak pernah bicara tentang thariqah pada umumnya, padahal saya juga mulai tahun 74 sudah berthariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Mengapa aku nggak tahu bicara tentang isi di dalam thariqah pada umumnya? Kesawen. Nyun sewu lho ya. Nek sampean saya lewatkan seperti itu, wis ta kesuwen amen. Bukan perkara ini saya benci loh, ndak lo ya. Pun salah paham. Karena saya berpedoman kalau toh ada jalan yang lebih cepat, mengapa harus saya lewatkan jalan umum? Toh kedua-duanya bisa nyampe. Satu. Kedua, aku punya pertimbangan secara manusiawiah, secara perjalanan. Umur sampean kali kulo nggak ngerti kapan is dead. Iku lho maksud saya. Nek jenengan gak terima sing berthariqah ya ngomongo. Ya ngomongo. Gak terima misalnya gak terima. Ya apa-apa. Habis ini lho kulo kemis ngarepno Indramayu mang sana thariqah Sadiliyah. Nah, Indramayu termasuk pundi? Jawa Barat. Lah, ini gak terima kau usah diundang. Lah apa bingung-bingung? Ya gak nggawa wasilah. Lah, itu loh Pak. Ya jadi saya tidak menyalahkan bagi mereka yang dengan senang hati suka lewat jalan umum, monggo. Monggo. Tapi aku yakin lebih cepat Anda lewat jalan tol katimbang jalan umum. Ratumon di jalan tol itu saya menemukan lampu merah enggak ono. Ketemune nek ajenge mudhun eksis tol baru ono lampu hijau lampu merah. Tapi selama kita perjalanan di jalan tol ora tumon lampu merah. Mungkinlah ada ono kecelakaan baru ketundo lah ngoten nggih. Mboten saged cepat. Lah niki ora eneng. Ya terserah Anda lah. Kalau Anda saya kasih pilihan seperti enggak mau, ya enggak apa-apa. Sehingga bahasa kholwat saya lebih condong mengapa enggak pernah saya ajak jamaah. Lah ngoten nih. Kholwat itu lebih condong binafsih sendiri-sendiri. Karena apa? Gak mudah terpengaruh dengan yang lain. Nantinya gitu. Dan lebih fokus jenengan iki khalwat itu secara khusus itu sendiri-sendiri. Sebab ada yang bertanya, Gus thariqah sampai niku nopo? Yo tisu siyah iki. Nah, iya tisu siyah loh, untuk membersihkan. Lah gini loh Pak. Jadi dikatakan salik itu karena jenengan itu sudah memahami bagaimana caranya sampai bisa wusul. Lah bisanya wusul harus dikasih wasilah. Apa wasilahnya? Lah ini loh yang katanya saya tidak bisa menerima dengan keterangan jenengan adanya dzikir sirul asror sebab zaman Yamon sampai Yamin enggak pernah dengar sirul asro. Opo sirul asro ngaten nggih. Ya wis. Mungkin jenengan paham kalau gelem buka juga di dalam surah Al-Isra ayat swida. Al-Isra ayat swida. Enggak pernah aku buka nih. Di situ Allah katakan, ini berkenaan dengan langsung Rasulullah Muhammad, kamu jangan berkeluh kesah, hatimu ojo ngresah sebab umatmu menolak ajaranmu. Ojo.
Karena ilmuku itu melimputi pada dirimu. Niki Rasulullah. Ini nggak pernah aku buka, itu memang ayat. Dan nanti kalau buka-buka kalau sudah sampai pada Al-Quranul Qadim. Jadi Rasulullah diingatkan terhadap Gusti Allah, Muhammad, ojo atimu ojo nelongso ya, jangan menelongso, jangan apa Pak Indonesia ini ngelongso ya. Bersusah disebabkan umatmu iku banyak yang menolak ajaranmu, tetap sampai no Muhammad, tetap sampai no. Walaupun itu nantinya justru akan menjadikan dia bertambah ingkar. Dan ilmu tentang masalah itu sudah terlimputi pada dirimu semuanya. Istilah ojo khawatir. Baru Pak, Gusti Allah memberikan jaminan seperti itu, maka Rasulullah sudah tidak akan pernah mamang lagi ragu-ragu untuk menyampaikan. Padahal pertentangannya di situ luar biasa. Makanya anggiti sampean sebelum kami berkata tentang Sirul Asrar itu gak tak pikir. Sudah bertahun-tahun sudah saya pertimbangkan terkait ini nanti jikalau ku sampaikan. Kan ada yang debat di YouTube itu, aku nggak akan percaya sebab ini dalam Al-Quran yo gak ono namanya Sirul Asrar dan lain sebagainya. Serapopo sing jelas saya berupaya semaksimal mungkin sekiranya hati dan akal jenengan bisa menerima, akhirnya saya proses dari La ilaha illallah, la ilaha illallah anta sampai ke anak. Isih panggah tetep rapercaya ya rapopo, tetep tak sampai no. Itulah Pak yang dimaksud Allah wasilah, hubungan langsung, tali hatimu langsung nang Allah, tidak melalui guru makhluk, tidak melalui mursid makhluk, atau sanad-sanad yang mutasil yang dibicarakan di unda, langsung hatimu terhadap Allah ana dalile wonten watah ning Quran. Namun oleh karena kita umat manusia yang tidak paham tentang maksud wahyu artinya, maka disitulah menjadikan pertentangan dalam hati kita. Apakah tidak cukup bukti Allah berkata bahwasanya sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 3, kalau Allah itu di awal dan di akhir, di dalam dan di luar, berarti kan gak jauh Pak, kan Allah itu dekat toh. Tapi ini akan semakin jauh bagi kita tatkala kita itu menjauh darinya, itu pasti. Sehingga datangnya ayat ini nggak bisa kita terima. Akhirnya kita berbahasa yang jauh di sana yang berkuasa, gitu. Apakah kurang bukti lagi Allah mengatakan bahwasanya aku lebih dekat dari urat lehermu? Berhubung nggak ada wasilah, dekat terasa jauh Pak, terasa jauh. Bahkan semakin dekatnya loh, kita nggak bisa melihat. Bahasa mata dohir telunjuk ini kalau segini bisa kita lihat, coba kalau ditempelkan nang mata, saking dekatnya akhirnya nggak bisa melihat. Itu loh persoalannya lah. Wasilah miturut dalam tol itu bukan makhluk, langsung hatimu datang Allah. Makanya saya selalu bicara ihsan, bicara su'aul basirah, itulah rasa wasilah itu.
Wabtahu, dan raihlah. Allah sudah ingatkan kita di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtahu, carilah, raihlah, ilaihi, untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Mencari apa? Al-wasilata, ing sambungan, ing tali, ing jalan antara dirimu terhadap Allah untuk bertemu. Lalu wajahidu fisabilihi, laksanakan perjalananmu, akhirnya disebut salib. Ibarat orang yang mau naik tangga, berarti sirul asr itu, tangga itu wajib sampai liwati. Zikir ini kan muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Anda sudah merasa Allah dekat, akhirnya disitulah jenengan dimasukkan Allah di zona namanya makom muraqabah. Makom yang Allah sudah terasa dekat sehingga mengatakan anta. Loh, niki lho. Tauhid anta. La ilaha illa anta. Ya inilah Pak muncule zikir nama sirul asrar. Kok ngeten iki sik tetep panggah. Pancet ora gelem nampa. Ya sudah. Makanya Rasulullah dikatakan, Allah diperingatkan dalam surah Al-Isra 60 itu, mat ojo gelisah. Ojo gelisah. Pak saya padahal yang sempat gelisah Rasulullah. Karena apa? Pertimbangan manusiawi. Ya Allah, saknone engko nek ketemu masa sing kekal iki lho. Lah ngaten ta? Iku kan manusiawi. Akhirnya beliau nyampe no, terus ditolak, terus ngesah. Akhirnya jatuhlah. Sebab ayat ini muncul karena Rasulullah sempat resah dikarenakan umatnya ada yang menolak. Akhirnya Rasulullah wis mboten resah lagi karena ada jaminan di situ. Ya sudah, akhirnya tetap sampaikan hal ini. Nggih, nek dipikir kula nggih resah, Pak. Cara manusiawi sakno, ngoten lho. Sakno apalagi orang dekat kita. Apakah istri, apakah anak, apakah saudara. Nek mendengar dan melihat dan menemukan pertentangan itu sakno ngoten. Tapi ya apa maneh, kita kasih bahasa umum ya dimaklumi aja. Karena memang orang buta nggak kepingin Pak nabrak bis, ya toh, nggak kepingin. Oleh dia nabrak kan nggak tahu kalau di depan ada bis. Akhirnya ditabrak mawon. Baru nek wis nabrak ngono iku benjut kabeh ya. Ya bre, gak ketok aku meneno bis. Dikandani wong kae mang, Pak ono bis ngarepean, gak percaya. Nabrak ae. Sakno, kasihan dia. Tapi berhubung di situ Allah ngkei jaminan, ya sudah. Akhirnya tetap tak sampai no wasilah ini bejo diterima, bejo ditolak, terserah. Lebih-lebih mereka yang menggaungkan fanatik dengan wasilah secara zahiriyah pada umumnya. Memang Pak, adab toto kromo kita itu secara syar'i ya harus berbicara tentang wasilah yang sanadnya muttasil, ya tah, sampai Kanjeng Nabi akhirnya disebut thariqah mu'tabaroh, sambung thariqah sampai terhadap Rasulullah. Cuman kula nggih takok, Rasulullah biyen iku berthariqah ngin iki apa iki lah ngoten lah. Thariqah ya apa Kanjeng Nabi biyen? Munculi thariqah sekarang yang banyak itu apakah dulu juga dilakukan Rasulullah? Iku adalah nisbat Pak, sebetulnya nisbat. Nisbat iku sebangsa. Cirine mek ngeten.
Kembali ke khitoh. Apa tujuan thariqah dihadapkan kita sebagai orang syariat? Mek situ apa? Litakarrubillah waliqaihi. Tujuannya itu supaya jenengan ini ada keinginan mendekat dan bertemu Allah. Mek ngoten tok. Iki tujuan inti berthariqah. Thariqah itu. Pertanyaan aku sekarang adalah, apakah thariqah sekarang keluar dari ini atau betul-betul litakarrubillah? Jawabannya tergantung. Kalau saya katakan muktabaroh terhadap Kanjeng Rasul, berarti tidak keluar dari tujuan asal. Nggak ada Pak di situ untuk biar punya pengaruh sing gede. Mboten enten. Kembali ke khitohnya thariqah. Disebut muktabaroh iku sebangsa. Walaupun nggak ada thariqah dulu Kanjeng Nabi belum muncul thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah misalnya. Contoh misalnya seperti thariqah saya dulu itu. Terus di sini pelakunya itu betul-betul sesuai dengan fungsi tujuan thariqah Rasulullah enggak? Kalau iya, berarti itu disebut muktabaroh. Kalau enggak, ya ghairu muktabaroh. Nama beda. Tapi sebangsa. Sak tunggal wae. Buktine kita ketika Solo tidak ada maksud dan tujuan untuk mencari pengaruh, untuk banyak-banyakan pengikut. Sing pengikutnya ribuan, ratusan ribu, bangga Pak. Berangkat bareng, sing lanang pakaian putih-putih, sing wedok yang tak delok. Iki kuntul. Hati-hati. Apik niku kabehan. Nggih, ampun ditanggapi negatif Pak. Aja. Jadi gini, disebut muktabaroh iku sambung terhadap Rasul iku sebangsa. Urusan bah tisu siyah, bah apa terserah Anda. Kalau itu memang dikatakan muktabaroh terhadap Kanjeng Rasul, kami tidak melihat dari sanad si A, si B, si C sampai Z Kanjeng Nabi. Ndak. Saya katakan muktabaroh itu adalah sambung sama dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan. Apa tujuannya? Kalau masuk tujuannya adalah jenengan mendekat dan bertemu Allah, entah nama thariqah Anda apapun Anda, hakikatnya adalah muktabaroh. Ngerti? Beda kalau kita niatnya supaya punya organisasi besar, misalkan nanti lihat dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Mlebu politik gampang. Nah, wah kalau war tebih niku tambahan. Kalau kita mengadakan thariqah atau mendirikan satu thariqah sing tujuannya untuk meraup pengikut banyak, mohon maaf, itu enggak mutabaroh menurut kami. Cuman satu thariqah Kanjeng Nabi apa? Ibadah mahdoh dan gairu mahdoh. Cuman di dalamnya nama banyak. Ibadah mahdoh itu piye? Sing murni dijadikan beliau sebagai alat atau jalan untuk bertemu Allah. Sing gairu mahdoh, sing tidak murni juga begitu. Lah sekarang misalnya kita sebagai umat terus mendirikan dan menciptakan thariqah namanya tisu siyah, terus ati sampen iki mau kok yo seperti dengan thariqah apa yang pernah Rasulullah lakukan, apa? Mendekat dan bertemu Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, maka inilah hakikate
mutabaroh. Lain kalau kita bicara mutabaroh dari pandangan umum, thariqah pada umumnya apa? Sanate iki mutasil, tidak munfasil. Mutasil itu sambung, nek munfasil putus. Contoh sing mutasil, si A niki mursite si B, si B mursite si C, sama sampak terhadap Kanjeng Rasul. Artinya ngapunten Kang Kadah, sambungan ini sampak terhadap Kanjeng Nabi. Pertanyaan aku, nek ngomong bahasa jeneng tadi, betulkah Rasulullah dulu ada istilah bahasa san apa thariqah tisusia? Kan nggak tahu kita. Betulkah Rasulullah pada saat itu ada nama-namanya tisusia? Wis gerabakan kabeh yang berthariqah macam-macam niku. Terus kalau iya, mengapa berpuluh tahun jenengan tidak bisa wusul? Ini harus kita koreksi, Pak. Koreksi diri sendiri loh ya. Mboten ngoreksi orang lain. Koreksi diri sendiri. Nyun sewu, kalau bahasa saya, apapun thariqah kita, tatkala jenengan belum paham surat Al-Maidah ayat 35 yang berbicara tentang wasilah, sambungan ati langsung jenengan datang Allah, bahasa teori mohal, Pak. Mohal kita itu bisa wusul datang Allah. Solo kita bertahun-tahun gak akan pernah bisa. Karena apa? Karena hanya di dalam wasilah, hubungan hati langsung jiwa, ruh sampai datang Allah ini dibahas di dalam tauhid anta wa ana. Nah, sementara kita menolak dengan tauhid itu, mohal bahasane. Apa ya mungkin aku itu bisa ngombe kopi sementara aku menolak keberadaan kopi. Biar kula ngrasakake kula mboten menolak. Loh, otomatis kula akan menjadikan kopi sebagai wasilah, istilah seperti itu, untuk mendapatkan sejatine rasa yang kami sebut sebagai hidup, yaitu namanya nikmatnya rasa kopi. Wes, tinggal pertanyaannya tadi kita mengambil dari sisi mana. Kalau kita masih di zona salik perjalanan ini, kita masih ada awal, akhir, dohir, batin, masih banyak. Masih ada sebutan itu. Tapi kalau kita sudah sampai pada zona tajalli, berarti ahad, sudah tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada dohir, tidak ada batin. Yang ada adalah innani anallah. Yang ada aku iki adalah Allah. Yes. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus. Nggih. 3 pitakonan. Sing pertama, kula ngalami semedi utawi kholwat. Nggih. Niku wonten cahaya putih mlebet teng awak kula. Niku sing pertama. Nggih. Sing kedua, donga lewat YouTube, kebetulan donga jenengan tentang makrifat. Niku sah napa mboten? Boten nggih. Kaping 3 niki mboten kholwat. Kados kula rebahan niku kula ngrasakaken sak temene urip niku kesadaran kula niku lenyap.
Nggih. kepanggih jenengan enten sosok kirangan niku makhluk nopo swara tanpa wujud. Entut mungkin niku. Bejoe nggih. Bejoe ngeten Gus. Nggih. Nggih ngapunten niki bejoe ngeten. Yaiku sing digawa ngapunten iki. Sing digawa muklakson asli ajarane Rasulullah. Kok nek gak ro yaiku sing asli. Bejoe ngoten. Nah, sing kula maksud niku sosok tanpa wujud niku Sinten? enten swara tanpa wujud. Nggih, nggih, nggih. Bejo ngoten. Yaiku ajarane muklakson asli ajarane Rasulullah. Nah, kula sampak sakniki niku angen-angen swara tanpa wujud niku napa Gus niku? Wonten nggih. Mekaten Nggih. sing kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, cahaya putih. Iki ning papan tak tulis. Gusti Allah iku ngutus di jalur kiri namanya setan. Cahayane abang merah. Nyebarno zil penyesatan. Gusti Allah nyuruh namanya malaikah. Nggawa cahaya putih. Nyebarno yang namanya hidayah. Pun dua makhluk ini, Pak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dua makhluk ini yang menciptakan Allah. Anda di tengah-tengah. Ini katakanlah ini makhluk, Anda di tengah-tengah. Pilih jalur mana Anda. Nanti kalau jalur malaikat berarti jenengan di jannah. Jalur setan berarti di nar. Wa inna ilahi roji'unnya di situ. Yus podo kabeh balik inggersani Gusti Allah. Tapi kaplingane dewe balik ya balik, tapi kaplingannya sendiri. Dua makhluk ini tugasnya masing-masing. Sehingga apa? Manusia itu Allah berikan tidak hanya akal tapi juga nafsu. Makanya satu sisi mengatakan disebut manusia yang sempurna itu karena dia tidak hanya berakal tapi juga dibawahi nafsu. Sehingga jenengan kadang-kadang entah laki atau perempuan itu seneng selain Allah, iku wajar lah karena ono ono wong lanang gak seneng wong wedok, ono wong wedok gak seneng wong lanang, kok wong lanang seneng wong lanang, kok wong wedok seneng wong wedok, iku mah gak normal niku. Lho gitu lah ngoten to niki. Tapi dalam agama syariat ditata biar senenge gak keliru rel. Ngoten to. Jadi sing wis duwe garwa ya aja pisan-pisan kok senengi. Wis golek wae senengo nanggone sing dereng punya garwa. Ngoten lho karepe. Nggih ngapunten Kang kathah. Iki hukum syariat menata supaya kita enggak keluar real, ngaten lho.
Bapak Ibu hadirin, sekarang kita tinggal pilih yang mana. Malaikat pun tidak bisa membawa visi seperti iblis atau setan. Setan juga begitu, karena tugasnya masing-masing. Sama dengan pewayangan, ada kelompok kiri ngastino, ada kelompok kanan ngamarto. Dapuk lakone yo gak podo, tugasnya yo enggak sama, dalangnya sama, dalangnya mesti sitok Pak. Sampai pernah menjumpai ya ada tanggapan wayang yang namanya dalang itu loro atau telu, pernah enggak? Enggak pernah, kursi tok. Nyun sewu, inilah bahayanya kalau kita tidak mengerti tentang tauhid, gampang kita menyalahkan setan. Selalu benerno malaikat terus. Nek salah, nek setan memang salah Pak, nyun sewu, besok bisa dituntut Pak. Nyatane ning Quran gak iso dituntut Sampe delailah ning Quran keterangan tentang setan. Akhirnya setan ngomong, wis ngono ya teko atimu dhewe, nek ngono ayo bareng-bareng mlebu neraka. Cahaya putih itu menunjukkan warid apa tugasnya, fungsi daripada cahaya itu. Ingat, ada pembahasan yang berjudul barang siapa yang hatinya selalu berzikir, maka Allah mengutus waridnya untuk masuk di dalam dada jenengan. Itulah cahaya. Cahaya apa? Cahaya putih. Sing cahaya itu disebut wakilah nur makrifat yang tujuannya untuk mengusir keakuan diri, untuk membinasakan perkara yang menghijabi antara ruhaniyah dengan hidup. Itu namanya nur makrifat. Otomatis Anda tidak terlepas dari wasilah tadi. Wasilah tadi nggak terlepas. Sampai melu cahaya putih misalnya, berarti jalur malaikat pada umumnya, berarti wasilun secara syariat nggak ditolak, secara syariat tidak disalahkan. Bapak Ibu, atau dalam arti Allah tidak akan menyalahkan nur makrifat jikalau Anda tidak berzikir. Zikir yang dimaksud di sini bukan orang yang berzikir tapi lalai, tapi orang lalai atau orang berzikir tapi berzikir. Inilah orang berzikir tapi ingat, orang lalai tapi ingat. Ini yang dimaksud cahaya putih itu. Lu kok iso lalai tapi ingat? Ya ngeten. Jenengan iki lali, rasa ning dada ora ana bahwasanya iku parane sangka Allah. Pada saat detik-detik itu jenengan lupa. Tapi jenengan terus eling tekone awak dhewe lali sebab sangka Allah sing lalekno. Berarti ki maksude lali tapi lali tapi eling niki. Tatkala Anda dijatuhkan Allah dalam maksiat, itu akan menjadi taat ing ngersane Allah. Maksiat yang ku maksud adalah laline ati gak eling, gak sadar kalau ini sangka Allah, ini maksudnya maksiat. Tapi ketika Anda itu sadar itu datangnya dari Allah, lalai tersebut maksiat, mongko maksiat inilah akan menjadi taat. Taat itu adalah ingat, sadar. Nah, inilah yang memunculkan cahaya putih itu. Kalau pertanyaannya,
cahaya putih yang masuk dalam dada kula niku cahaya apa? Dan pertanyaan itu akan kujawab dengan lemparan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Anda tadi bersirul asar atau tidak? Kalau tidak, berarti ku nurullah, bukan nur makrifat. Apa? Karena kita tidak bertajalli. Justru nurullah itu akan menutupi hati kita kepada Allah itu sendiri. Apa sih nurullah? Ya makhluk. Cuman berupa cahaya. Akhirnya kita nanti jatuhnya mendewakan, menghambakan diri terhadap makhluk yang berupa malaikat. Tapi kalau jenengan itu tadi juga ketika datangnya cahaya putih itu, jenengan sebelumnya itu sudah memfungsikan sirul asror, maka inilah yang disebut nur makrifat. Otomatis jenengan akan masuk yang namanya setelah muraqabah, jenengan mesti ditarik Allah ruhaniyahmu iku ning fana, alam fana, alam di mana Anda tidak akan pernah tahu siapa Anda, karena Anda sudah tidak ada, ngenggoni sifat ketiadaan jenengan. Sing asalnya kita merasa ada, akhirnya tidak ada. Setelah itu maka dengan sendirinya otomatis jenengan iki akan jatuh di makrifat, berarti sing ada aku iki Allah. Nah, iki jalur malaikat ya. Cahaya putih teko sentolop mencari ayam yang singitan nok nisori gadangan, ketinggal mboten? Ketinggal. Oke, sekarang cahaya merah. Setan itu yo ide ambek Gusti Allah kok yoan. Wong nyatane komunikasi kita sejarah loh Pak, sejarah awalnya wong Sayyidul Malaika. Nah, terus ning kene di sini setan itu tugasnya adalah dijadikan Allah untuk menyesatkan diri kita, jiwa. Asine makhluk setan umpama saged milih lho ya, mau aku dadi setan, aku dadi malaikat ae. Tapi berhubung kena sifat qahr paksane Allah, wis tatan awakmu dadi setan ae. Dadi setan awakmu, tetep dadi setan, iki tugas. Ngoten. Cuman sejarah-sejarah dibuka ning Quran, koyok-koyok setan iku salah. Wis tahtan, wis ngandelo aku, engko kawulaku nek nyalahno awakmu, engko awakmu gak salah. Ngono lho. Akhirnya betul, Pak. Sejarah mengatakan semua kita sebagai anak keturunan Nabi Adam semua tersesat. Berhubung kita itu tidak mengerti apa sih ahad itu, apa sih esa itu, gak gelem belajar teng mriku, mesti siapapun kita akan menyalahkan setan. Oke, kita ulur. Setan iku nggawa cahaya, Pak, rupane abang. Abang iki ya iso sampean jadikan sebagai cahaya untuk menjadi nur makrifat, mboten nurullah. Ini nggak pernah disinggung oleh beliau-beliau, wedi karena apa? Kok khawatir wong-wong melok dalane. Akhirnya mboten lampah sing mungguh umume ngoten. Ya tak omongno ae baban apa? Wis membawa namanya zil untuk melalaikan Anda, hati Anda terhadap Allah. Iki kita bicara dulu bagi orang yang tidak bisa menjadikan nur merah iku mau
untuk ke Allah. Kita bicara golongan ini dulu. Sebab apa? Sebab tidak mengerti, tidak membawa wasilah. Akhirnya kita akan jatuhnya di dzil, tersesat kita. Akhirnya kembalinya kepada nar nantinya itu. Gini Pak, setan iku yo nek gak digerakno Allah yo ora iso. Maes-maesi utawa ndelurungno kita, menyesatkan kita. Setan itu kalau tidak diizini Allah untuk menutupi hati kita terhadap Allah, ya ora iso. Saya tarik kepada tauhid loh niki, nggih. Jangan melihat setannya. Kan sudah dikatakan Allahu wallahu khalaqakum. Semua itu ciptaan Allah. Tapi wa ma ta'malun, dan semua apa yang muncul dan timbul baik setan maupun malaikat sumbernya sangka Gusti. Iki tauhid loh ya. Jangan keluar dari tauhid. Kalau kita keluar dari tauhid, otomatis mandeng makhluke. Akhirnya jatuhnya nyalahno makhluk. Dadi dzil, penyesatan. Lalu setan bawa misi innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak elek berarti ngejak melalaikan Allah. Ngejak hati kita supaya nggak sadar apa semua itu wama ta'malun itu tidak dari Allah, dari makhluk. Ditekanlah hati kita oleh karena kita nggak ada tauhid, ditekan oleh nafsu, hati kita akhirnya condongnya melihat makhluk. Loh, disinilah Pak, berarti cahaya merah nggak bisa kita jadikan untuk bertemu Allah. Sekarang lo jangankan cahaya merah, cahaya putih nggak bisa kok, karena alasan hati kita nggak punya wasilah. Bukti, oke, saya nggak ngomong pada orang lain, ngomong diri saya sendiri. Selama kita tidak mengerti dan tidak membawa, belum diizinkan Allah membawa wasilah tadi, maka berpuluh tahun corok kami zikir ya jebule wonten alam mukasa ora iso nur makrifat dinyalakan Allah, nggak akan. Sing dinyalakan iku nurullah, niku sing dinyalakan. Apakah nurullah yang ada kaitannya dengan alam muhadara? Muhadara iki alam kasunyatan, berarti nurullah ya apa? Ya sengenge niku, cahaya sengenge. Coba cahaya sengenge gak dimurupno waktu siang, malam listrik mati kabeh, korean gak ono, ya ora ketok apa-apa. Moto iki sama mecicil, ya ora ketok. Coba nek gak percaya, nanti pulang masuk kamar tutup jebret, nggak ada lampu dipateni mecicil, bojomu muda gak ketok awakmu. Dan menisan toh ngomong apapun di depan Anda nggak akan pernah Anda akan tahu, yang ada cuman kegelap, padahal motoni mencicil. Apalagi sing gak iso buka meripat alias wuto, tambah nemen yaiku jenenge peteng det zilmu zil niku. Lah bagi kita yang tidak membawa sirul asrar, jangankan bisa untuk ke Allah lewat cahaya merah, cahaya putih gak iso. Keganjel dengan nurullah. Akhirnya kita berimannya pada malaikat, makhluk, berimannya pada kasaf. Inilah Pak dalam hikam disebut kasaf suwari. Beda kalau mereka yang membawa sirul asrar, namanya kasaf maknawi. Dikatakan maknawi karena beliau tidak memandang cahayanya, tidak memandang makhluknya,
tapi bersaksi terhadap zatnya, terhadap wujud Gusti Allah yang disebut innani anallah. Wonten mriku. Sekarang bagi jenengan yang sudah masuk di jalur bahru tauhid, berarti sudah bersirul asror, sudah tahapan su'aul basirah wa ainul basirah wa akhul basirah, lewat dalan cahaya merah saged ketemu Allah. Jenengan mencari ayam hilang ning nisore gadangan betok oncor ya ketok, tapi resikone kobong gadangamu. Oncor kan geni ya ta, geni lho, podo-podo ketoke Pak. Ayam hilang kelihatan, tapi ya iku bedone nek oncor geni ya bakal ngobong rendeng utawa gadangamu kobong wis. Maksudnya ya napa? Ya wis nek pancen ana dalan cahaya putih jenengan gak terlalu bersiko, mengapa tidak? Artinya kalau jenengan kali kula ana dalan umum, ana dalan khusus, mengapa tidak kita memilih jalan khusus? Padahal akses sudah diberikan jenengan. Ngaten dah. Jadi walaupun orang umum bukan pejabat, kok ada akses, boleh jenengan iki lewat jalan khusus. Aksesnya apa? Etol nih kalau Pak, kartu sak menten kalau etol nih gue sampean template no njeplak. Nggih. Tapi putuk apa jenis KTP sampean KTP ya, template no masih mekengkeng ya ora iso njeplak. Embu diuruki sinten timbangane ngeten niku. Nek etol ana isine ditekan mesti muncul tes. Nek gak ana isine misale iku etol dalan mlebu lho mboten metu lho nggih, iku ya sik ya njeplak. Ngoten. Tapi nek KTP, tahu tak jajal Pak KTP, tak plek-plekno. Kula epok-epok gak ero, ngoten diparani petugas. Pak nyun sewu niki KTP. Mboten saged Pak. Nek gak percaya coba. Karena itu bukan aksesnya. Aksesnya adalah iktp kuwi. Wis satu. Nomor dua, tentang masalah doa di YouTube. Sah napa mboten? Kula niku nderekake doa ning YouTube. Lah nek jenengan iki nyawang Allah ya iku sing bener. Senajan langsung nang wonge sampean, kok nyawang menungsone gak sok sambung. Percuma. Pun. Yang nomor tiga, kholwat. Di dalam kholwat saya dengar suara yang tidak ada rupanya. Yang suara itu mengatakan bla bla bla. Tadi pertanyaan ini, wis paham ya? Nah, tentang ajaran tauhid ini. Pertanyaannya, siapakah itu? Tergantung. Jenengan iki nyawangi ning makhluk napa ning Allah sak jerone swara iku. Kalam iki sak jerone kalam iki sinten? Tergantung. Kalau jenengan membawa akses, pasti akan bisa memandang bahwasannya itu kalamullah. Kalau kita tidak membawa akses, jelas kalami makhluk, akhirnya kok spekulasi, pendapatnya khilaf. Oh, iku Kanjeng Nabi mengatakan, oh iku malaikat Jibril, oh iku ngoten nantinya itu. Jadi spekulasi, mboten saged. Ingat ketika Syekh Abdul Qadir Jailani kholwat, terus ada setan yang datang, terus dia mengatakan ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Mengapa beliau bisa mengatakan itu setan? Karena beliau itu memegang sirul asrar. Ngaten lho. Jadi kalau sudah megang sirul asrar, maka akan bisa membedakan mana di antaranya itu apakah makhluk, apakah itu Allah. Kalamullah atau ghairu kalamullah. Karena lewat akses sirul asra inilah sampai ke fana'ud dzikri, jenengan akan bisa mengatakan oh iku nafsu, oh iku Allah. Dalam sistem nikilah akan bisa menunjukkan
siapa di antara kedua belah pihak. Kalau wow. Sehingga kalau sudah disebut fana'u dzikri, walaupun asale iku teko nafsu atau setan atau teko malaikat, iku sudah tidak membahas antara makhluk malaikat dengan setan. Wong namanya sudah fana'u dzikri, la ilaha illa ana, berarti cuman hanya ngucap Allah, yaitulah kemurnian tauhid, bahwasanya wahdahu sudah tidak ada kecuali dirinya sendiri. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten derek tanglet. Sabtu yang kemarin kan saya baru ikut nggih. Terus malamnya itu pulang saya ngimpi praos kula niku kula maringi rakyat kula sing sampun sedo air kelapa sama ada airnya. Lajeng dibarengkan ten jenengan. Terus jenengan mek ngeten tok diperkes tok. Ya Allah, apa artine nggih kula ngeten. Terus niku yang nomor 1 mimpi nggih. Sampun. Nggih. Niku ditakokno. Nggih, napa maksudnya niku maksudnya? Kan suami saya sudah meninggal. Kenapa harus ada di mimpi saya? Nggih. Betul. Terus leres jenengan wau kalau sampun sering membuktikan bahwasannya ketika rohani kita sudah memuncak, mendengarkan ceramah siapapun jenengan kados Buya Arazi Hasyim niku nggih kula sambungaken rohani kula dhateng Allah niku saged ketarik, Masya Allah luar biasa. Lek sanjang enten sanjang niku namine nguras langit napa leres ngoten niku. Nguras langit mboten entek-entek ngoten bahasae. Sampun. Nggih. Ketika saya Basirul Asrol dikir sirri niku. Lek menawi jenengan ngarani niku kholwat nggih. Lek kula bertafakur biasane. Kadang kula niku lek silo ngoten suka gringgingen, kula selonjor. Lajeng lami-lami kula niku mboten kuat geger 1 jam, 2 jam kadang ngoten. Lek kadang ngeladat ngoten niku Masya Allah. Kula milih berbaring. Mboten ketileman. Pertanyaannya? Nggih, kadang-kadang kan ada pertanyaan ngeten. Sopo sing mbok rungokno? Ndak ada siapa-siapa. Terus ya apa rasane? Faka nako baka usaini au adna. Kalau jawab ngoten. Sampun? Nggih, sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perkara yang ada kaitannya yang dilakukan jasmani itu sebetulnya adalah merupakan salah satu tamsil apa yang ada rohani, Pak. Sekecil apapun itu perbuatan atau sesuatu yang terjadi, itu adalah alamat, petanda pengertian secara rohania. Apa wong ngelak kok ya kudu ngombe banyu. Banyune ya ngono. Sing diombe apa ya kudune banyu putih. Kok orang ngombe banyu ati. Lah niku lho ya ana pengertiane dhewe to. Bapak Ibu, jasmani itu ada kebutuhan. Rohani pun juga begitu. Apa kebutuhannya rohani? Ngilmu ngamal istiqomah. Sehingga bisa mendapatkan rahmat anugerah sing luhur nikmatun azimatun, yaitu rahmat bertemu Allah. Berarti rohani itu harus didatangkan ilmu ngamal istiqomah, baru dapat mencukupi apa sing dibutuhno rohani. Jadi napa mawon sing dibutuhno jasmani
iku sebetulnya isaroh rohani pun juga membutuhkan apa yang sebagai kebutuhan rohani. Lah berhubung ajaran tauhid kita sampingkan, ya akhirnya nggih mboten saged dados arti untuk bertafakur. Masalah khalwat juga begitu, boleh jenengan katakan sebagai tafakur, sama. Sing intinya adalah Allah akan memberikan satu ngelmu sing gak ono batese. Makane nek terus nguras langit, ilmu kelangitan mboten saged. Wong sampean golek iwak nguras laut, ya mboten saged telas air laut iku. Yang nguras golek iwak nang kali baru bisa entek. Tuyane laut dikuras. Laksana seperti itu. Jadi ilmu tauhid itu laksana seperti lautan tanpa batas. Makanya mengapa identik dengan bahasa tenggelam di dalam bahrut tauhid. Bahru itu lautan. Itu maksudnya lautan yang tidak ada tepi. Ilmu tauhid itu gak ada batas. Gak ada batas. Semakin ke dalam maka semakin jernihlah yang namanya air tersebut. Tapi nek sampean iku mau kok ya mundut, air njaba ya terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Untuk selanjutnya terkait masalah jenengan khalwat dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring boleh. Jenengan keju nggak bisa berdiri, duduk boleh. Jenengan duduk pun capek boleh, berbaring. Sing penting piye carane, bagaimana caranya jenengan iki bidayai iku bener. Sebab nek bidayai benar mongko nihayah iku mesti bener ketika khalwat. Dikatakan bidayah iki adalah awal suluk benar adalah pelepasan keakuan diri. Itulah fungsinya su'aul basirah menuju ngainul basirah, merasakan kehadiran keakuan wujudnya Allah sebagai pelaku jenengan kali kula, sebagai penggerak jenengan kali kula berkholwat dan berzikir. Inilah alam muraqabah. Setelah itu lepas maka masuklah ke alam fana, ketiadaan keakuan diri yang disebut sebagai tahalli, bebersih keakuan diri, baru muncul tajalli. Oke, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Alfian Gus saking Magetan badhe tanglet. Kebiare donya niku pripun Gus nek seumpami sedaya niku sampun Gusti Allah. Nomor kalihipun puncake makrifat niku napa ing teng syariat Gus? Ngapunten Gus saderengipun kula nyuwun wektune jenengan sekedhik mawon bibar niki kula pengen ngobrol kalih panjenengan Gus. Nggih matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taksirud dunia, kebiarnya dunia itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi hatinya seorang salik tatkala seorang salik itu sudah menjadi arif utawa sudah sampai pada Allah, nggak akan terpengaruh. Karena apa? Karena seorang salik yang sudah sampai wusul terhadap Allah itu sudah tidak membutuhkan pengaruh kebiarin dunia.
istilah orang yang sudah sampai pada puncak atau di loteng, maka gak butuh tangga karena dia sudah sampai di loteng. Kalau belum sampai di loteng, ini disebut salik perjalanan. Kadang-kadang tasik terpengaruh. Enak tonggo besi, enak tonggo kayu, enak tonggo tali, mau macam-macam. Masih terpengaruh. Makanya sering saya katakan, mengapa kita harus sering-sering memandang uripe gustine, orang memandang makhluk, disitulah maksudnya. Kebiarin dunya itu ada dua, Pak. Ada yang di alam muraqabah, ada yang di alam muhadharah kasunyatan iki, ada yang di alam mukasyafah. Dan ini tidak akan berpengaruh apa-apa dalam diri hati sampean tatkala jenengan itu betul-betul sudah mencapai kewusulan. Pertanyaannya, salahkah kita yang masih dalam perjalanan itu kadangkala berpengaruh? Jawab saya, miturut kelas di sini tidak. Karena itulah cara Allah memproses Anda untuk betul-betul menjadi orang yang bertauhid murni, ada di situ. Makanya orang yang suluk gak wusul-wusul wis ben noai, karena disitulah hukum yang terjadi adalah tiba tani sudah biasa. Ngaten. Satu, dua. Puncak kemakrifatan apakah betul ikuti syariat? Tergantung. Kita itu melihat, memandang dari mana. Sebab gini, Pak. Pak Tani itu menanam biji tanpa syariat. Isi ditandur, ditanam supaya mendapatkan buah yang bagus. Lah ngoten nggih. Contoh, kita itu menanam biji kacang atau jagung. Nanti jikalau Pak Tani menanamnya itu bijinya bukan kulitnya lho Pak. Kulit iku minangka syariat. Isi minangka hakikat. Loh, di situ nanti akan muncul satu pohon, yang pohon ini nanti akan membuahkan biji lagi. Kalau kacang tadi nanti akan berbuah di dalam bumi. Kalau jagung berbuah di atas bumi, berarti mafis samawati wa mafil ardi. Wis padha mawon niki. Loh, di situ nanti buahnya pasti ada kulitnya yang menutupi. Lah kulit inilah yang nantinya akan mengamankan sebuah isi. Sebab gini Pak prosesnya, entah Anda menanam sebiji kacang atau jagung, ketika saat pohon itu sudah muncul, maka wujud biji kacang atau jagung itu fana, nggak ada, karena sudah terlewati. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, jagung atau kacang ini akan juga memunculkan isi dan kulit, hakikat dan syariat. Bapak Ibu, buktikanlah ketika saat pohonnya itu muncul, isi yang kita tanam itu ada apa enggak? Enggak ada Pak. Di dalam tanah kita cari biji yang kita tanam tadi enggak ada. Berarti bagaimana? Ya wujudnya hidup di dalam biji tadi
menyatakan berupa pohon. Inilah proses seseorang ketika suluk itu harus idfin wujudaka fi ardil khumul, kudu membawa wasilah. Sing wasilah itu adalah menafikan keakuan diri. Tenggelamkanlah wujud siro, wujudmu, keakuan dirimu sebagai makhluk yang asalnya tidak wujud. Oleh karena diwujudkan oleh yang wujud, maka seakan-akan kita wujud. Akhirnya kita akui wujud. Biar wujud ketiadaan kita itu hilang, maka tenggelamkanlah kholwato. Kalau bahasa Nabi Yunus, harus ditelan ikan. Berarti jenengan tenggelam dalam kholwat. Itu untuk menafikan keakuan. Nah, di situ akan muncul nyatane wujudnya Allah. Yang tadinya tidak bisa kita lihat dengan mata dohir, hanya bisa kita lihat dengan mata hati yang disebut ainul basiroh, berupa rasa tadi, iman yang benar. Kalau di dalam biji itu ada wujudnya hidup, di dalam seluruh makhluk ada wujudnya Allah, hanya dengan hati, mata hati. Ingin tahu wujudnya dengan mata dohir, masuk alam akhirat. Akhirnya Anda harus ditenggelamkan di dalam bumi khumul, atau jenengan wajib melakukan kholwat. Dengan begitu, waktu yang sudah Allah tentukan, akan muncul yang namanya pohon jagung atau kacang. Lah, munculnya pohon jagung dan kacang iki tamsil laksana. Inilah wujudnya Allah akan bisa kau lihat dengan mata zahirmu. Berarti Anda sudah di mana? Wal yaumal akhirah, sudah masuk di alam akhirat. Kuncinya apa bisa masuk? Wa dzakarallaha katsiran. Quran niki Al-Ahzab 21. Kuncinya di situ. Zikir mulai dari la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana ini, Pak. Anta itu digaungkan terus, dengan sendirinya ana akan muncul dengan sendirinya. Berarti jikalau ana muncul, itu tanda wujudnya pohon kacang ini sudah nyata, dan disitulah akan memunculkan buah proses. Ya, tetap ini akan akan diamankan dengan kulitnya ditutup. Jagung pun ada kulitnya, isin jagung nih. Kacang pun di dalam tanah juga ada kulit baru. Artinya apa, Pak? Kalau wujud nyatane Allah sudah ada dalam diri Anda, baik secara batin lebih-lebih zahir, itu nanti akan diamankan dengan bentuk apa? Perilaku syariat. Berupa apa? Jenengan kerja syariat, jenengan makan syariat, jenengan minum syariat. Apapun di dalam aktivitas jasmania ini adalah kebilang kesebut syariat. Hakikatnya, nyatane hakikat ini ketutup sampai kita tadi. Akhirnya orang lain tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Paham ya? Kalau pertanyaannya apakah syariat itu perjalanan akhir nyatane hakikat? Jikalau niki jawaban saya, jikalau sudah mengalami proses seperti ini, betul. Tapi bukan syariat yang dulu. Yang dulu kulitnya sudah kita buang, sekarang baru kulit yang akan datang ini lebih bagus lagi. Makanya ganti-ganti kulit itu gak apa-apa. Dulu kulit syariat Nabi Adam
ganti kulite syariate Nabi sinten sampak Kanjeng Nabi kulite syariate ganti rapopo. Tapi situk sing gak iso ganti isi. Nek kacang tetep kacang. Kacang lah kok dipetek digoleki isine nyun sewu jambu. Gak mungkin, Pak. Isi kacang pun tidak pernah ngomong-ngomong aku kacang, gak pernah. Tapi kalau Anda betul-betul Duriyah Rasul, gak mungkin kau akan mengenalkan diri pada orang lain kalau Anda itu Duriyah Rasul. Gak mungkin. Gak mungkin. Apalagi ingin pengakuan. Terlepas golongan kanan atau golongan kiri. Misalnya golongan kanan menyalahkan golongan kiri kok nyalakan golongan kanan, nek karo-karone dalam hati ingin diakui sebagai duriyah, karo-karo ini buang. Paham? Miturut hukum ilmu tauhid itu gitu. Gak usah, Pak. Aku ini keturunane Wali Songo. Gak usah. Kui gak ngomong, Gusti Allah ya wis ngerti. Nek kui ngaku-ngaku berarti ada tendensi lo ya. Hati-hati. 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 Bah golongan kiri, bah golongan kanan, gak usah ngomong wis. Kalau kita masih ada ingin diakui sebagai duriyahnya, kok nyalahno orang lain karena gak tersambung, podo ae menurut kula. Podo pekoke. Miturut tauhid, karena miturut tauhid gak usah ada pengakuan, itu sudah jelas. Namanya buah jagung, ya wis jagung. Kalau betul-betul iku dasare ndugi isi jagung. Itu bisa kita lihat dari sifat dan karakter, Pak. Sifat ini gen ruhaniyah, gen jasmaniyah. Apa sifatnya Kanjeng Nabi ku? Sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Illa rahmatan lil ngalamin. Wa qala aidan illa mubasyiron wa nadhir. Semua dirangkul. Semua dirangkul. Bah wong Islam, bah wong ghairul Islam dirangkul. Jikalau itu ada yang batil, dilurusno ke hak. Tapi satu sisi gak ngaku belajar iki belajar tauhid, berarti ya sudut pandang saya harus di tauhid, tidak hanya bersudut pandang di jalur syariat saja, mboten. Itulah puncak hakikat atau puncak marifat. Satu sisi memang betul itu ada di syariat, cuman syariat yang baru. Artinya yang baru setelah Anda sudah ngalami makrifat, terus semua apa perilaku dohiriyah itu laksana syariat yang mengamankan, menutupi kemakrifat hatimu pada Allah. Gak usah jenengan iku ngaku-ngaku aku mak repot, aku sudah mak repot. Mboten, justru sing ngaku-ngaku iku justru sing belum, ngoten lho. Paham ya? Nggih, Ibu tadi, monggo Bu. Pundi ibuke tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Yai, saya baru kali ini hadir di sini. Ketepatan Yai. Ibu dari mana? Dari Mojokerto Kota. Oh, Mojokerto Kota. Nggih. Nggih, ngopek nggih. Nggih. Tonggo dewek. Nggih. Begini Yai, intinya saya di sini cuma ingin bertanya seperti Ibu yang tadi, nggih. Karena saya ikut toriko tapi tidak saya sebut namanya Yai, nggih.
itu saya sudah lakukan. Yang pertama itu puasa selama 41 hari. Tidak boleh tidur. Boleh tidur kalau sudah larut, itu baru boleh tidur. Tapi anehnya pada waktu duhur, kira-kira saya sholat, waktu saya pikir, mungkin kan tidak boleh tidur ya, mungkin saking ngantuknya saya itu silier gitu. Tapi saya masih pegang tasbih itu. Tahu-tahu matahari besar itu dari atas tuh jatuh ke rumah saya, langsung masuk ke sebelah timur rumah saya. Saya tahu, saya lari, saya mengejar seperti nguber ngatan dari dalam rumah, tapi matahari itu masuk dari sebelah timur terus belok ke kanan melalui dapur, langsung masuk ke kamar mandi dan masuk ke kolam mandi. Jadi saya sempat melihat ya, tapi saya mengejar itu lebih cepat mataharinya daripada saya. Jadi saya tahu mataharinya masuk ke kolam mandi itu bayur gitu, saya tahu. Itu yang pertama Yai, saya ingin tahu apa artinya itu. Karena sudah lama saya mau tanya pada siapa gitu. Gitu. Tidak ada yang Mungkin saya boleh bertanya dulu. Inggih. Ketika sampean berkholwat atau bahasanya di Toriko kan suluk khususiyah, ya dah? Ya. Apakah sudah diizinkan Allah untuk memfungsikan zikir sirul asra belum pada saat itu? Begini Yai, yang diajaran oleh Yai yang saya ikuti itu sudah saya ikuti secara seksama. Tetapi kebiasaan saya itu memang saya suka dzikir dari dulu. Itu. Saya suka berzikir semau saya. Maksudnya itu subhanallah alhamdulillah seperti itu Yai. Tapi maksud kula, apakah pada saat sebelum terjadi matahari ceblok, jatuh, gitu, itu jenengan kan berpuasa? Iya. Jenengan itu saya katakan sebagai salik, ya dah? Salik itu pelaku perjalanan suluk untuk menuju wusul pada Allah, lagi dah. Pertanyaan saya, apakah di situ juga jenengan memfungsikan maksud daripada zikir la ilaha illa anta yang kusebut sebagai sirul asrar? Belum, oke. La ilaha illallah aja. Oke. Terus Iku jenengan sudah pada saat itu sudah mengenal zikir ini tadi belum? Sudah kenal tapi belum saya lakukan. Oh ngeten, nggih, lanjut. Terus yang kedua, pada waktu yang paling ujung yaitu kalau saya buat itu ujian ya buat saya. Itu 3 hari masuk ke ruang gelap. Itu diisi 5 orang dengan saya, perempuan semua, kita pakai baju putih-putih, tidak boleh mandi, tetap puasa, tidak boleh tidur, semuanya ada di atas sajadah ya. Gitu. Iya, isinya puasa dan zikir. Puasa zikir itu selama 3 hari 3 malam. Zikir bilisan dengan lesan la ilaha illallah itu. Oh macam-macam ya. Aduh apa? Itu yang diutamakan zikir urup-urup. Zikir urup-urup. Itu zikir yang bagaimana? Dalam hati. Saya ucapkan ya. Yang ada kaitannya dengan rasa. Ya betul. Oke. Itu, terus maksudnya zikir yang urup-urup tadi adalah rasa itu arahnya ke yang esa atau arahnya yang selain ke Allah ya. Allah ya. Iya Allah. Betul. Itu. Nah, pada waktu mau masuk itu ya, semuanya itu dikasih pulpen satu-satu, kasih permen. Kertas. Pulpen. Oh, pulpen. Iya. Nggih, lanjut Bu. Kasih pulpen sama kertas ya satu-satu. Tapi pada waktu itu nggak tahu saya kok nggak mau gitu.
Mboten usah Yai, saya bilang gitu. Oh enggak mau, mboten sisa, saya sudah bawa, saya bilang gitu. Setelah masuk situ itu mulai sahur ya. Sahur itu jam 12 malam ya. Setelah sahur langsung kita dibaiat, disumpah dan sebagainya, didoain, terus masuk ke ruang yang gelap tadi ya, gelap ya. Tidak tahu itu, lihat jam aja nggak bisa. Ada jamnya padahal kita nggak bisa lihat. Nah teman-teman orang Empat tadi ya kelihatan putih-putih aja, kita nggak tahu. Rupanya seperti apa kita nggak tahu, kita pun nggak kenal gitu. Nah pokoknya kita masuk 5 orang, terus kita cuma berzikir, sholat. Yang diperbanyak Sholatnya adalah menghadap kemana ya juga nggak tahu. Tahu, kalau itu tahu. Tahu Oh, katanya ya. gelap. Iya kan sudah kita tata menghadap gitu. kiblat gitu. Terus kita zikir, kalau saya zikir ya yang sering saya laksanakan itu, tapi yang sering saya ucapkan waktu itu karena Yai disuruh zikir urup-urup gitu. Nah pada waktu yang terakhir saya ndak sadar kalau itu hari yang terakhir ya Yai. Pada waktu subuh ya, ndak ada boleh yang mandi, ndak boleh. Kemudian tahu-tahu kan baju kita putih ya, suruh putih, pakai ditumpuk sama mukena juga putih, ndak boleh warna lain. Terus tahu-tahu pada waktu subuh itu baju yang saya pakai ya sama mukena itu bercahaya Yai, murup Yai. Saya takut. Saya takut betul, itu kaget saya. Loh, kok murup gitu? Saya angkat rok saya, murup semuanya Yai. Betul ini. Saya tidak bohong. Terus ya Allah kok kayak gini. Saya angkat itu. Terus sajadah yang saya pakai itu juga nggak ada sentolopnya, nggak ada peteng ya. Sajadah itu juga murup ya, biru-biru gitu. Betul. Kan warnanya hijau, biru-biru lap gitu. Nah itu saya saya diam aja ya, cuma kaget aja. Nah pada waktu maghrib itu kan yang terakhir ya, jam 12 nanti kita bukanya jam 12 malam. Jadi pada waktu maghrib sajadah itu murup lagi. Iya, pada waktu saya pikir itu. Murup lagi, terus tembok enggak murup? Tidak. Nah, kan tanya. Enggak ya? Cuma sajadah saja yang murup biru. Kemudian yang terakhir ya, saya kaget itu keluar seperti pita di depan saya, cuma ukuran setengah meter mungkin. Pitanya itu tahu-tahu keluar dari lantai. Curut gitu. Apa warnanya itu? Enggak tahu saya. Itu pertanyaannya warnanya macam-macam ya, ada yang merah, ada yang kuning, hijau gitu. Loh kok kelihatan saya itu. Terus hanya beberapa detik ya itu, kemudian masuk lagi ke lantai gitu. Yang saya tanyakan itu apa? Maksudnya itu apa semuanya gitu? Semuanya itu apa artinya? Saya minta jawaban yang malam minggu. Sampun. Saya minta jawaban yang jelas ya nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya simpulkan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait si Salik itu mengalami, diperlihatkanlah satu sosok matahari dan matahari jatuh dan seterusnya tadi. Yang kedua adalah melakukan bentuk kholwat dan menemukan beberapa hal yang bercahaya. Pertama Bu, terkait matahari. Matahari itu sebagai sumber energi, sumber cahaya. Kalau kita tarik pengertian secara tauhid, siapa sumber daripada energi itu? Adalah Al-Ahad,
ilahukum ilahu wahid. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah jenengan tatkala itu kok yo ati sudah memfungsikan sirul asrar, otomatis jenengan itu tidak akan mata hati memandang bentuk wujud daripada matahari, tapi hati sampean ini bersaksi terhadap wujud sejatine sumber energi. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti gini, orang yang berkhalwat itu Bapak Ibu, lebih-lebih orang itu sudah membawa wasilah yang kumaksud, nur sing muncul sumber dari cahaya itu berarti kesebut nur makrifat. Yang maksud tujuannya adalah supaya ruh jiwa ini tidak bersaksi terhadap nurullah atau makhluk, supaya jiwa ini bersaksi betul-betul terhadap sejatine Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada di sinilah pengertiannya. Yang kedua, terkait cahaya tadi, sebetulnya nggak jauh berbeda dengan yang pertama. Jenengan disuruh masuk di dalam alam yang kegelapan, yang gelap. Itu artinya dadiya lowo atau codot. Lowo lan codot iku metunya keluarnya mesti malam. Malam itu mesti gelap. Artinya gelapkanlah hatimu dari kebiarin dunya, kebiare makhluk. Ini harga mati. Jikalau Anda ingin menginginkan nyatane wujude Allah iku hakul mubin, wajib hati ini menggelapkan songkot ini dari perkara-perkara selain Allah. Dalam istilah surat An-Nur ayat 35, jikalau kau ingin melihat gambar di layar di gedung biskup itu, maka langit-langit di atas sampai lampu-lampu itu harus dimatikan. Dimatikan dulu Pak Bu. Yang di langit-langit itu lampu-lampu itu oleh petugas. Supaya apa? Gambar yang ada di layar itu biar jelas. Biar jelas. Sehingga cahaya dari nurullah nggak ada, dari langit-langit nggak ada, biar cahaya itu hanya datang di layar. Artinya biar hati sampean itu betul-betul diakhat, maka selain daripada akhat itu harus dimatikan. Ikulah gelap. Lah apa maksud bajuku bercahaya, terus lagi sajadah bercahaya dan muncul pita-pita? Itu sebuah gambaran bahwasanya Allah akan mengusir nafsu yang membikin hati sampean kali kulo gelap terhadap Allah, bukan gelap terhadap makhluk, gelap terhadap Allah. Itu asal muasal prosesnya adalah karena hati kita selalu berzikir. Mungkin dalam pengertian zikir urup-urup tadi itu maksudnya sirul asr itu mungkin ya, cuman jenengan nggak berani menyebutkan karena dipesen sampai guru ini ojo pernah bilang terkait zikir iki. Nek zikir la ilaha illallah sudah umumnya la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Jadi Bu, itu adalah tetanda, maksudnya sing sapa wonge atine gelem eling nang Gusti Allah, mongko cahaya makrifat Allah akan nyalakan di dalam jagatnya hati. Al-Fatihah.